Hanya karena menangis, seorang bayi di Pontianak meninggal dianiaya pacar ibunya. Polda Kaltim bongkar praktik korupsi pengadaan rice processing unit di Kutai Timur. Dinas Sosial Kalimantan Selatan buka posko peduli bencana alam Sumatera. Penataan PKL di Kuburaya berlanjut, Pemkab Kuburaya kedepankan secara humanis. Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali Kompas Pagi dapat kembali hadir di hadapan Anda. Kami telah merangkum beragam informasi menarik seputar Pulau Kalimantan yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Bersama saya, Melian Tacung, mari kita jelang Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara, nasib tragis dialami seorang bayi di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ia harus meregang nyawa usai dianiaya oleh pacar ibunya. Harusnya dapat perlindungan dan kasih sayang, seorang bayi berusia 1 tahun 7 bulan di Pontianak justru alami penganiayaan berat di salah satu kos Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, pada Rabu 26 November 2025 sekitar jam 11 malam. Pelaku penganiayaan adalah kekasih ibunya berinisial MD berusia 23 tahun. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku menganiaya korban dengan cara memukul, mencubit hingga membanting. Bantingan tersebut menyebabkan benturan keras di bagian kepala korban dan berakibat fatal. Pelaku kesal, korban sering menangis. Korban sempat kritis sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun pada 1 Desember korban meninggal. Diduga pelaku melakukan hal tersebut karena pelaku merasa kesal karena korban sering menangis. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kritis dan sempat dirawat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso pada hari Kamis 27 November 2025. Dan kita dapati informasi pada hari Senin 1 Desember 2025 pada pukul 14 jam 2 siang, korban dinyatakan meninggal dunia. Sehingga atas perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut tidak dapat diterima oleh ibu kandung korban, yaitu saudara Cici Damayanti. Selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pontianak guna proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut. Penyidik menetapkan pelaku sebagai tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Timur, Polresta Samarinda memproses laporan adanya kontraktor yang belum membayar pekerja Taman Outbound di Komplek Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kalimantan Timur. Laporan pekerja proyek pembuatan Taman Outbound BPSDM Kaltim yang belum dibayar kontraktor senilai Rp146 juta pada Kamis 27 November lalu kini direspon polisi. Kapolres Samarinda, Kombes Pol Henry Umar bilang, saat ini polisi sedang melakukan studi berkas dan penyidik akan memanggil para pihak dan juga kontraktor termasuk pihak BPSDM Kaltim apakah ada unsur dugaan pidana dalam perkara tersebut. Kontraktor proyek outbound BPSDM tersebut tercatat atas nama Rano Sapriansyah yang perusahaannya berada di Sulawesi Barat. Saat ini kantor perwakilan di Samarinda juga dikabarkan telah tutup. Laporannya baru kita terima tanggal 27 November. Ya kan? Sekarang kita sedang studi dokumen dari pengaduan yang diberikan. Kemudian penyidik sudah mulai menyiapkan panggilan klarifikasi kepada para pihak, termasuk nanti dari pihak BPSDM juga akan kita panggil untuk kita ambil keterangannya terkait dengan adanya dugaan pidana yang terjadi dari pengaduan yang kita terima ini. Ya, jadi ini masih berproses. Serta lainnya saudara, Polda Kalimantan Timur tahan 3 tersangka dugaan praktik tindak pidana korupsi pengadaan rice processing unit atau RPU di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur. Dari pagu anggaran 25 miliar rupiah, kerugian negara capai 10,8 miliar rupiah. Polda Kaltim menilai proses pengadaan rice processing unit atau RPU tersebut penuh rekayasa.
Dokumen, spesifikasi teknis, hingga persiapan pengadaan disusun tanpa survei dan mengandalkan data yang diberi penyedia tanpa memperhatikan SNI, TKDN maupun garansi produk. Polda Kaltim telah meminta keterangan dari 37 saksi, 32 diantaranya dari PNS Kabupaten Kutim, penyedia dan rekanan, serta 5 saksi ahli. Sementara dari tangan para tersangka yakni GP selaku pejabat pembuat komitmen, DJ sebagai PPTK, dan BT sebagai penyedia jasa, polisi amankan 7 miliar rupiah dari kerugian negara sebesar 10,8 miliar rupiah. Polisi juga masih akan lakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru. Saat ini para tersangka dilakukan pencekalan oleh Polda Kaltim. Di mana mereka tiga-tiganya bersekongkol sehingga dalam pengadaan RPU ini melalui sistem e-katalog itu ada ditemukan KN, saya sampaikan tadi 10,8 miliar. Nah, sehingga kita secara singkat kita menahan 3 tersangka ini, dan dalam 3 tersangka ini kita masih melakukan pemeriksaan terus, ya. Kita pengembangan, nantinya pengembangannya akan segera kita sampaikan. Beralih ke informasi soal Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Timur catat, usai pelaksanaan operasi Zebra selama 2 pekan terakhir, jumlah kecelakaan lalu lintas menurun dari tahun sebelumnya. Selama 14 hari operasi Zebra Mahakam 2025, tercatat 16 kecelakaan dengan 2 korban jiwa. Sementara tahun lalu ada 19 kecelakaan dengan 7 korban jiwa. Kecelakaan masih didominasi sepeda motor dan mobil penumpang. Meski jumlah kecelakaan mengalami penurunan, kerugian justru alami kenaikan. Dari 65 juta rupiah menjadi 121 juta rupiah tahun ini. Sementara untuk penegakan hukum, Ditlantas Polda Kaltim mencatat ada 2.310 pelanggar. Jumlah ini menurun dibanding tahun lalu. Dengan tahun ini, untuk angka kecelakaan, baik itu secara kuantitas maupun kualitas, itu turun secara signifikan. Kami sampaikan secara lebih rinci sebagai berikut. Untuk data laka hasil operasi Zebra Mahakam 2005 sampai dengan hari ke-14, ya, tanggal 30 November, itu terdata ada 16 kejadian. Kalau dibandingkan dengan operasi Zebra tahun 2024, ini mengalami penurunan, ada 3 kejadian. Masih dari Kalimantan Timur, saudara, kasus kekerasan di sekolah yang sering terjadi membuat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda prihatin. Kadisdik minta pihak sekolah memperhatikan pergaulan anak di lingkungan sekolah. Salah satu kasus kekerasan di lingkungan sekolah, seperti yang terjadi di SDN 3 Samarinda Seberang belum lama ini. Meski di setiap sekolah sudah ada tim anti kekerasan yang dibentuk berdasarkan aturan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, Asli juga berulang kali menyampaikan kepada pihak sekolah untuk memperhatikan pergaulan pelajar di lingkungan sekolah. Hal tersebut bertujuan agar tak ada lagi kekerasan terjadi di lingkungan sekolah. Asli Nurjadin juga mengimbau pentingnya peran orang tua untuk mencegah kekerasan, apalagi bullying atau perundungan. Prinsipnya kita itu sangat prihatin kejadian itu, ya. Saya pun berulang-ulang memberikan edukasi, mengingatkan kepada rekan-rekan di sekolah. Sekolah itu kan ada kepala sekolah, guru, tendik, supaya kita memperhatikan anak-anak, apalagi anak-anak usia dini, di pergaulan mereka kesehariannya. Karena di sekolah itu sudah ada namanya tim anti kekerasan. Usai jeda kami akan kembali hadir dengan informasi seputar pemerintah Kota Singkawang akan bangun sel zona baru TPA. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, kepedulian untuk korban bencana banjir di Pulau Sumatera terus mengalir.
Di Kalimantan Selatan, pemerintah provinsi melalui Dinas Sosial buka posko penerimaan donasi dan siapkan personel Taruna Siaga Bencana bantu kondisi tanggap darurat. Posko Peduli Banjir dan Longsor Sumatera dibuka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan untuk menerima dan menyalurkan bantuan dari warga dan instansi atau lembaga lainnya. Bantuan yang diterima dianjurkan berupa uang agar lebih mudah pemanfaatannya sesuai kondisi saat penyerahan nantinya. Hingga hari kedua pembukaan donasi pada Kamis 4 Desember, sudah puluhan juta rupiah terkumpul dan terdata di papan informasi posko. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan juga menyiapkan 7 anggota Tagana atau Taruna Siaga Bencana serta 2 anggota Pramuka Peduli untuk segera diberangkatkan ke Sumatera membantu penanganan pasca bencana atau tanggap darurat. Oleh karena itu kita sudah persiapkan, termasuk juga peralatan. Makanya kami tidak mengirimkan banyak untuk pasukan. Jadi yang punya spesialisasi dapur umum yang kita berangkatkan, kemudian spesialisasi pencarian orang atau CSSR istilah kami, kemudian yang ketiga adalah LDP, layanan dukungan psikososial. 7 orang kami rasa cukup sementara untuk bisa membantu di sana, kemudian ditambah dengan 2 dari Satgas Pramuka Peduli. Informasi selanjutnya, Saudara Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menyoroti musibah banjir di Sumatera Utara. Isu kebencanaan ini ikut menjadi perhatian dalam rapat koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah se-Indonesia yang digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Rabu siang. Dalam upaya menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, sejumlah pengurus Forum Bapeda se-Indonesia resmi dikukuhkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada forum nasional ini, Wamendagri menegaskan pentingnya tata ruang yang baik agar pembangunan daerah tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pembangunan daerah itu harus benar-benar memperhatikan lingkungan ya. Jadi pendapatan daerah dengan sesuai dengan sumber daya alam yang dikelolanya. Ini tidak bisa mengesampingkan rencana tata ruang yang baik ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, RT/RW-nya harus jelas ya. Senada dengan itu, Ketua Forum Bapeda Indonesia yang baru dikukuhkan, Diki Anugrah dari Bapeda Sumatera Utara, menekankan pentingnya mitigasi bencana dalam kebijakan pembangunan. Karena ini kan bagian daripada identifikasi permasalahan pembangunan yang harus kita selesaikan. Ke depan memang ada mitigasi, ada kebijakan pembangunan yang disesuaikan. Bagaimana kemudian kebijakan pembangunan juga bisa melihat faktor-faktor yang menyebabkan bencana dan tentunya menjaga kelestarian lingkungan. Ini yang menjadi bagian dari penting dalam rangka SDGs, Sustainable Development Goals, yang persoalan lingkungan menjadi prioritas dari bidang-bidang SDGs. Melalui forum nasional yang pertama kali diselenggarakan di Kalimantan Selatan ini diharapkan koordinasi pembangunan antara pusat dan daerah terjalin semakin baik. Sayyidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, kedepankan pendekatan humanis dan cari solusi bersama warga dan pedagang. Pemerintah Kabupaten Kuburaya membongkar lapak pedagang kaki lima di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap. Pembongkaran untuk penataan ini dilakukan dengan mendengarkan masukan dari warga setempat demi menciptakan lingkungan yang lebih tertib, nyaman, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Bupati Sujiwo menyampaikan sejumlah solusi untuk menata para PKL seperti penentuan titik lokasi berdagang yang tidak mengganggu lalu lintas dan penataan lapak yang lebih teratur. Sujiwo pastikan Pemkab siap fasilitasi kebutuhan pendukung seperti penerangan dan akses kebersihan. Bupati juga bilang Pemkab akan terus mendorong pendekatan humanis dalam penataan PKL sehingga pedagang tetap bisa berjualan dan masyarakat juga nyaman. Kita akan membuat susah rakyat, tetapi justru sebaliknya. Makanya seperti yang sekarang ini, setelah dibongkar ya, kita carikan solusi ya. Maka saya katakan saya tidak sependapat dengan kalimat penggusuran. Selalu saya katakan bahwa saya ini adalah penataan dan penertiban. Nah, ketika disebut penataan dan penertiban, maka pemerintah wajib untuk memberikan solusi. Solusinya sudah kita siapkan. Kita masih ada cadangan
100 lebih lapak yang memang kita siapkan untuk masyarakat-masyarakat yang terdampak terhadap penataan itu. Beralih ke Kota Singkawang, Saudara, Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin meninjau aktivitas tempat pembuangan akhir atau TPA yang terletak di Kelurahan Roban. Muhammadin memastikan Pemkot akan membenahi TPA. Usai dapat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pemkot Singkawang melalui instansi terkait berencana akan membuka sel zona baru TPA yang dilengkapi dengan fasilitas sanitasi dan lainnya pada tahun 2026. Sel zona baru direncanakan di sekitar area lahan TPA sekarang. Untuk zona TPA yang sekarang beroperasi akan diratakan menggunakan alat berat dan ditutup dengan timbunan tanah. Saat ini dalam setiap harinya, jumlah sampah yang dihasilkan di Singkawang sekitar 90 ton. Tahun ini progres memang kita pemerataan dulu. Tahun depan kita juga melakukan pinjaman untuk membuat sel zona baru. Artinya tempat baru yang kita buat sanitasi dan sebagainya untuk lahan baru pembuangan sampah. Karena ini adalah urgent ya. Artinya kita teguran lagi dari pemerintah pusat karena satu hari sampah yang ada di Kota Singkawang itu kurang lebih 96 ton. Kita menuju informasi selanjutnya. Saudara, Komisi Informasi Kalimantan Timur menggelar sosialisasi dan penguatan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman serta memperkuat kapasitas aparatur dalam menjalankan fungsi pelayanan informasi publik. Usai dilantik sebagai Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Timur oleh Gubernur beberapa waktu lalu, lembaga ini langsung melakukan sosialisasi dan penguatan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman serta memperkuat kapasitas aparatur dalam menjalankan fungsi pelayanan informasi publik. Dalam kegiatan ini peserta dibekali pemahaman mendalam tentang tata kelola informasi publik seperti mekanisme permohonan informasi hingga penyelesaian sengketa informasi. Penguatan kapasitas PPID ini juga menjadi langkah konkret untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dulu pemerintah provinsi dengan OPD-nya 80% itu informatif. Sekarang 2025 malah terbalik, tidak sampai 20% yang informatif. Bahkan ada beberapa OPD yang tidak informatif bahkan tidak patuh. Ini sungguh sangat lucu bagi kami ketika pemerintah Provinsi Kaltim itu mendapatkan peringkat 2 nasional. Nah, itulah mengapa kami melaksanakan kegiatan ini. Dari hasil monitoring dan evaluasi terbaru Komisi Informasi Kaltim, tingkat OPD yang masuk kategori informatif menurun tajam. Pada tahun sebelumnya, sekitar 80% OPD dinyatakan informatif. Namun di tahun 2025 ini, angkanya tak mencapai 20%. Bahkan beberapa OPD dinilai tidak informatif dan tidak kooperatif. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. 6 bandara tak terdampak masalah Airbus A320. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya, Melian Tacung dalam Kompas Pagi. Saudara, Otoritas Bandar Udara Wilayah 7 memastikan gangguan sistem yang memicu recall global ribuan armada Airbus pada pekan lalu tidak terjadi di 6 bandara yang ada di wilayah kerjanya. Otoritas Bandar Udara Wilayah 7 pastikan tidak ada satupun pesawat Airbus A320 dan tipe sejenisnya yang beroperasi di wilayah Balikpapan, Samarinda, Berau, Tarakan, Palangkaraya, dan Pangkalan Bun terdampak gangguan sistem yang memicu recall ribuan armada Airbus pada pekan lalu. Dari data Otban Wilayah 7, seluruh operasional penerbangan di 6 bandara tersebut berjalan normal dan penerbangan lancar, tidak ada kendala signifikan.
Diketahui Indonesia mengoperasikan 207 pesawat Airbus, 143 unit diantaranya aktif layani rute domestik. Dari jumlah ini, ada 38 pesawat teridentifikasi terdampak gangguan sistem secara global. Namun demikian, langkah perbaikan seluruh armada yang teridentifikasi masalah telah tuntas pada Senin dini hari. Sehingga operasional pesawat Airbus 320 sudah dinyatakan normal. Masyarakat tidak perlu khawatir bahwasanya terkait dengan kejadian kemarin, kami dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai kepanjang tangan dari pemerintah pusat sudah mengantisipasi dan melakukan mitigasi, koordinasi bersama pimpinan terkait dan melakukan langkah-langkah seperti apa yang diperintahkan oleh pimpinan kami di kantor pusat. Dan kami pastikan semua berjalan normal seperti sedia kala. Saudara, memadainya pasokan listrik turut membantu TNI dalam menjaga perbatasan Indonesia. Kehadiran listrik dan energi terbarukan di wilayah perbatasan membuat peralatan komunikasi lebih maksimal digunakan. Hadirnya listrik di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia sangat berdampak, tidak hanya bagi masyarakat, tapi juga Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pamtas. Memadainya pasokan listrik membuat seluruh peralatan komunikasi bisa terkoneksi, sehingga mempermudah akses komunikasi dan pemakaian alat-alat penunjang pengamanan lainnya. Pada pelaksanaan Satgas kali ini, dukungan aliran listrik bagi kami selaku Satgas di daerah perbatasan ini sangatlah penting, di mana akan membawa dampak yang cukup besar baik bagi Satgas dalam pelaksanaan tugasnya maupun terhadap masyarakat yang ada di wilayah perbatasan. Pentingnya aliran listrik ini nantinya dapat menunjang berbagai kegiatan, di antaranya komunikasi, kebutuhan sehari-hari, dan juga pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat di sekitar. PLN terus berkomitmen memberikan pasokan listrik maksimal di kawasan 3T dengan harapan bisa memberikan energi listrik yang memadai untuk mendukung segala aktivitas masyarakat. Bahwa di saat ini PLN UP 3 Sangko di tahun 2025 ini kami menyambung sebanyak 1.700 yang sudah masuk ke kami. Dan nantinya mungkin lebih dari 1.700 itu akan masuk ke kami dan kami akan sambung di tahun berikutnya. Harapannya adalah masyarakat-masyarakat yang memang belum berlistrik, artinya akses listriknya ada, jaringannya terdekat ada, tapi masyarakat belum mampu untuk membayar biaya pasang barunya, ini bisa ikut dalam program yang namanya BPBL, Bantuan Pasang Baru Listrik dari Kementerian ESDM. Kedepan, PLN akan terus mengembangkan energi terbarukan dengan harapan berdampak positif bagi seluruh wilayah, termasuk di perbatasan Indonesia-Malaysia. Samsul Hardi, Kompas TV, Sanggau, Kalimantan Barat. Informasi selanjutnya, tablik akbar digelar di Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Dalam kegiatan ini, para pemuda diajak manfaatkan digitalisasi untuk syiar dakwah. Saat ini syiar dakwah tidak hanya dapat dilakukan secara langsung, tapi juga bisa secara digital. Karena itu, Dai asal Bangkalan Muhammad Holil Yasin mengajak pemuda untuk melakukannya. Karena pemuda tidak jauh dan tidak lepas dari dunia digital seperti handphone. Menurut Holil, tausiah dan pesan-pesan agama bisa diselipkan lewat digitalisasi. Dorongan ini disampaikan di sela-sela tablik akbar di Desa Sungai Ambangah, Kuburaya. Handphone dan juga kemajuan teknologi itu bukan hanya sebagai penghambat, tapi juga bisa menjadi sebuah sebab kita untuk berjuang. Jadi dengan IT, dengan teknologi, kita bukan hanya terganggu dengan adanya game online, dengan adanya hal-hal yang negatif. Kita juga bisa menyebarkan dakwah melalui teknologi tersebut. Sehingga teknologi kemajuannya bukan hanya menjadi sebuah perusak, tapi juga kemajuan yang bisa kita manfaatkan untuk perjuangan agama Islam. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Desa Sungai Ambangah berharap tablik akbar ini dapat meningkatkan persatuan masyarakat. Yang mana memberikan semangat kepada kita selaku umat Islam yang ada di Sungai Ambangah, khususnya di daerah Kapitan ini, agar tali silaturahmi kita tetap masih terjaga dengan utuh. Alhamdulillah kami menyambut baik dengan adanya kegiatan seperti ini.
Panitia menargetkan ke depan kegiatan serupa akan diadakan lebih besar sehingga lebih banyak manfaat yang didapat untuk generasi muda. Samsul Hardi, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Beralih ke informasi olahraga. Saudara, tim penjaringan dan penyaringan Ketua Komite Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Barat pastikan laksanakan tugas sesuai ketentuan. Selain menjaga integritas, TPP juga akan bekerja netral, objektif, dan transparan. Proses penjaringan calon ketua KONI Kalbar periode 2025-2029 masih terus berjalan. Tim penjaringan dan penyaringan atau TPP memastikan siap bekerja sesuai ketentuan, bekerja dengan integritas, bersikap netral, objektif, dan transparan. Secara umum tahapan verifikasi sudah dilakukan pada 27 November. Selanjutnya informasi calon yang lolos disampaikan 1 hari setelahnya. Sementara musyawarah tingkat provinsi KONI dijadwalkan berlangsung tanggal 6 Desember 2025. Saya pikir sudah diberikan tugas oleh Ketua Umum KONI untuk melaksanakan tugas ini dengan baik. Saya pikir itu Pak. Jadi pasti KONI sudah mempertimbangkan kenapa kami ini yang ditunjuk dan sebagainya. Tentu ini menjadi kewenangan KONI. Tapi tugas dan amanah diberikan kepada kami, seolah kami akan laksanakan dengan baik dan kami akan kawal dengan baik. Dari hasil pemeriksaan 2 calon anggota DPD RI yang mendaftar dinyatakan lolos sebagai calon karena memenuhi syarat administrasi dan dukungan. Keduanya adalah Sultan Pontianak Syarif Melvin Al-Qadri dan petinju profesional Daud Yordan. Alhamdulillah aku disyukur karena Tuhan, Bung Daud dinyatakan lolos sebagai calon ketua KONI Kalimantan Barat 2025-2029. Saat proses pendaftaran, Sultan Melvin mengantongi dukungan sebanyak 5 KONI kabupaten kota serta 22 cabang olahraga dan fungsional. Sedangkan Daud membawa dukungan 11 KONI kabupaten kota ditambah 23 unsur cabur beserta fungsionalnya. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Informasi selanjutnya, Gramedia pertahankan gelar juara KG Cup 2025. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, masih dari informasi olahraga, teka-teki pelatih baru Persebaya hingga saat ini belum menemui titik terang. Sang caretaker, Uston Nawawi, juga hingga kini belum dapat bocoran terkait suksesor Eduardo Perez di skuad The Green Force. Setelah memecat pelatih Eduardo Perez, Persebaya Surabaya belum mendatangkan pelatih baru. Bruno Moreira dan kolega hingga kini masih berada di bawah pengawasan sang caretaker Uston Nawawi. Sejumlah nama pelatih sempat mencuat untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Salah satunya mantan pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares. Namun melalui media sosialnya, agen pelatih asal Portugal ini membantah akan bergabung dengan Persebaya Surabaya. Menurut pelatih sementara Uston Nawawi, meski belum ada pelatih baru, tidak mempengaruhi mental para pemain Persebaya Surabaya. Uston juga mengaku belum mendapat informasi siapa calon pelatih baru tim Bajul Ijo. Kandidat pelatih baru kira-kira siapa, Gus? Saya tidak tahu itu. Belum ada informasinya, Gus, dari manajemen Persib. Tidak tahu saya, langsung ke manajemen aja kalau untuk itu. Saat ini skuad Green Force tengah fokus mempersiapkan tim jelang bentrok kontra PSM Makassar akhir pekan nanti. Ini merupakan laga tunda pekan ketiga yang rencananya akan digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie Sabtu malam. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Dari cabang tenis meja, sebanyak 5 atlet putra dan 5 atlet putri yang tergabung di Pelatnas Tenis Meja Indonesia Pingpong League siap tampil meyakinkan di SEA Games 2025 Thailand. IPL targetkan medali tenis meja Indonesia dapat direbut di nomor mixed double dan ganda putri. Akan bertolak ke Thailand pada 10 Desember. Cabang olahraga tenis meja mulai dipertandingkan 12-19 Desember di SEA Games. Indonesia berkekuatan 10 atlet yang terdiri dari 5 atlet putra dan 5 atlet putri.
Ketua Umum Indonesia Pingpong League Petrus Reinhard Golose secara resmi memanggil 10 atlet tenis meja juga tim pelatih untuk diberikan motivasi khusus menuju keberangkatan ke Thailand. Bersaing dengan Singapura yang menjadi lawan terkuat di SEA Games, IPL memasang target medali emas, perak, dan perunggu. Di antaranya di nomor ganda campuran, ganda putri, juga beregu putra. Beregu putra atau ganda putri, tapi bisa juga kita di ganda putri. Gitu target yang untuk emas. Selebihnya tadi yang saya sampaikan, apakah 2 perak itu bisa up and down. Tapi targetnya adalah finalnya mereka. Kita berusaha, kita di Indonesia, kita siapkan betul-betul atlet-atlet kita yang terbaik. Tunjukin juga kalau kita bisa, Indonesia bisa, yang udah beberapa tahun kemarin no medal, cuman untuk SEA Games kali ini yakin dengan persiapan kami sebelumnya, yakin sih. Atlet yang diberangkatkan ke SEA Games merupakan hasil pemantauan beberapa kejuaraan di tingkat nasional. Tak hanya itu, sebelum ke SEA Games, Noval dan kawan-kawan juga mengikuti TC dan Liga di Tiongkok selama 18 hari. Rini Taniken, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta. Dari cabang bowling SEA Games, turunkan komposisi atlet terbaik, tim bowling Indonesia targetkan 2 emas di SEA Games 2025. Tim bowling Indonesia mantapkan persiapan jelang turun di SEA Games 2025. Sharon Liman Santoso dan kolega berlatih intensif di Pelatnas yang berpusat di Jakarta. Turun dengan komposisi terbaik, persiapan tim sudah mencapai 95%. Tim putra bahkan sudah melampaui target dari tim pelatih. Sementara untuk tim putri, peningkatan kecepatan dan kekuatan masih terus diupayakan. Adapun Federasi Bowling Indonesia, PBI menargetkan minimal 2 emas di SEA Games Thailand. Emas diharapkan hadir dari ganda putra dan tim 4 putra. Syaratnya mereka harus mampu menaklukkan Malaysia, Singapura, dan tuan rumah Thailand yang kerap jadi sandungan bagi skuad merah putih. Yang cowok-cowok itu sudah berhasil mencapai target average yang kita inginkan, yaitu akan bermain 6 game dengan average 229. Sementara yang di tim putri masih berjuang, masih di bawah target yang kita berikan, yaitu 219. Dan sekarang ini sudah berhasil 211. Jadi masih 8 pin under. Dan kita akan mengusahakan dalam waktu terakhir ini untuk menambah speed dan powernya yang cewek-cewek terutama. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Saudara, Kompas Gramedia Cup tahun 2025 kembali berlanjut dengan pertandingan Trofeo Mini Soccer di lapangan Jalan Pari Haji Husin 2. Tim Gramedia berhasil mempertahankan gelar juara. Kompas Gramedia atau KG Cup tahun 2025 di Kota Pontianak berlanjut dengan pertandingan Trofeo Mini Soccer pada Rabu malam. Turnamen diikuti 3 tim, yakni tim gabungan karyawan Gedung KG, terdiri dari Kompas TV, Radio Sonora, KG Properti, kemudian tim Gramedia dan tim Tribun Pontianak. Pertemuan ketiganya berlangsung seru di lapangan PSG Jalan Parit Haji Husin 2. Menang di 2 pertandingan, Gramedia yang merupakan juara bertahan keluar sebagai juara pertama. Alhamdulillah tadi mainnya sportif dan juga permainannya udah bagus semua untuk tim Gramedia. Tadi cetak berapa gol? Waktu lawan Tribun berapa? Kalau untuk saya tadi 1 gol aja. Teman kalau teman udah hampir ada yang 3 gol, 4 gol. Mungkin dengan kegiatan ini seperti apa mungkin harapan abang sendiri, Bang? Untuk harapannya untuk tahun depan nanti di Gramedia semakin jaya ya, terutama untuk mini soccer harus ada karena teman-teman di Gramedia itu suka olahraga semua. Ajang ini diharapkan bisa terus berlanjut karena selain lebih produktif juga bisa menyehatkan karyawan Kompas Gramedia. Harapannya seluruh karyawan di Kompas Gramedia lebih semangat, lebih produktif, kemudian lebih sehat tentu saja. Oke, mungkin ke depan kegiatan seperti apa, Mu? Apakah akan lebih banyak atau seperti apa? Kami pengennya olahraganya akan lebih beragam lagi. Pada pertandingan Trofeo Mini Soccer ini, Tribun Pontianak menjadi juara kedua, sedangkan gabungan pemain dari Gedung KG menempati juara ketiga.
Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya, Milian Tacung, dalam Kompas Pagi. Saudara, jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Harusnya dapat perlindungan dan kasih sayang, seorang bayi berusia 1 tahun 7 bulan di Pontianak justru alami penganiayaan berat di salah satu kos Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, pada Rabu 26 November 2025 sekitar jam 11 malam. Pelaku penganiayaan adalah kekasih ibunya berinisial MD berusia 23 tahun. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku menganiaya korban dengan cara memukul, mencubit hingga membanting. Bantingan tersebut menyebabkan benturan keras di bagian kepala korban dan berakibat fatal. Pelaku kesal, korban sering menangis. Korban sempat kritis sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun pada 1 Desember korban meninggal. Diduga pelaku melakukan hal tersebut karena pelaku merasa kesal karena korban sering menangis. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kritis dan sempat dirawat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso pada hari Kamis 27 November 2025. Dan kita dapati informasi pada hari Senin 1 Desember 2025 pada pukul 14 jam 2 siang, korban dinyatakan meninggal dunia. Sehingga atas perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut tidak dapat diterima oleh ibu kandung korban, yaitu saudara Cici Damayanti. Selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pontianak guna proses hukum dan penyidikan lebih lanjut. Penyidik menetapkan pelaku sebagai tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Polda Kaltim menilai proses pengadaan Rice Processing Unit atau RPU tersebut penuh rekayasa. Dokumen, spesifikasi teknis, hingga persiapan pengadaan disusun tanpa survei dan mengandalkan data yang diberi penyedia tanpa memperhatikan SNI, TKDN maupun garansi produk. Polda Kaltim telah meminta keterangan dari 37 saksi, 32 diantaranya dari PNS Kabupaten Kutim, penyedia dan rekanan, serta 5 saksi ahli. Sementara dari tangan para tersangka yakni GP selaku pejabat pembuat komitmen, DJ sebagai PPTK, dan BT sebagai penyedia jasa, polisi amankan 7 miliar rupiah dari kerugian negara sebesar 10,8 miliar rupiah. Polisi juga masih akan lakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru. Saat ini para tersangka dilakukan pencekalan oleh Polda Kaltim. Di mana mereka tiga-tiganya bersekongkol sehingga dalam pengadaan RPU ini melalui sistem e-katalog itu ada ditemukan KN, saya sampaikan tadi 10,8 miliar. Nah, sehingga kita secara singkat kita menahan 3 tersangka ini, dan dalam 3 tersangka ini kita masih melakukan pemeriksaan terus, ya. Kita pengembangan, nantinya pengembangannya akan segera kita sampaikan. Posko Peduli Banjir dan Longsor Sumatera dibuka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan untuk menerima dan menyalurkan bantuan dari warga dan instansi atau lembaga lainnya. Bantuan yang diterima dianjurkan berupa uang agar lebih mudah pemanfaatannya sesuai kondisi saat penyerahan nantinya. Hingga hari kedua pembukaan donasi pada Kamis 4 Desember, sudah puluhan juta rupiah terkumpul dan terdata di papan informasi posko. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan juga menyiapkan 7 anggota Tagana atau Taruna Siaga Bencana serta 2 anggota Pramuka Peduli untuk segera diberangkatkan ke Sumatera membantu penanganan pasca bencana atau tanggap darurat. Oleh karena itu kita sudah persiapkan, termasuk juga peralatan. Makanya kami tidak mengirimkan banyak untuk pasukan. Jadi yang punya spesialisasi dapur umum yang kita berangkatkan, kemudian spesialisasi pencarian orang atau CSSR istilah kami, kemudian yang ketiga adalah LDP, layanan dukungan psikososial. 7 orang
kami rasa cukup sementara untuk bisa membantu di sana, kemudian ditambah dengan 2 dari Satgas Pramuka Peduli. Pembongkaran untuk penataan ini dilakukan dengan mendengarkan masukan dari warga setempat demi menciptakan lingkungan yang lebih tertib, nyaman, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Bupati Sujiwo menyampaikan sejumlah solusi untuk menata para PKL seperti penentuan titik lokasi berdagang yang tidak mengganggu lalu lintas dan penataan lapak yang lebih teratur. Sujiwo pastikan Pemkab siap fasilitasi kebutuhan pendukung seperti penerangan dan akses kebersihan. Bupati juga bilang Pemkab akan terus mendorong pendekatan humanis dalam penataan PKL sehingga pedagang tetap bisa berjualan dan masyarakat juga nyaman. Kita akan membuat susah rakyat, tetapi justru sebaliknya. Makanya seperti yang sekarang ini, setelah dibongkar ya, kita carikan solusi ya. Maka saya katakan saya tidak sependapat dengan kalimat penggusuran. Selalu saya katakan bahwa saya ini adalah penataan dan penertiban. Nah, ketika disebut penataan dan penertiban, maka pemerintah wajib untuk memberikan solusi. Solusinya sudah kita siapkan. Kita masih ada cadangan 100 lebih lapak yang memang kita siapkan untuk masyarakat-masyarakat yang terdampak terhadap penataan itu. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus Kompas Pagi dan program menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Akhir kata, saya Melian Tajung mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.